Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia merupakan salah satu negara bagian Asia Tenggara yang terkenal dengan multikulturalismenya. Sekitar 16.000 pulau terbentang indah di berbagai belahan bumi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tidak hanya itu saja, di Indonesia juga terdapat sekitar 7.241 budaya, 1.340 suku, 4 ras dan 6 agama. Namun, meskipun demikian, berbagai perbedaan tersebut tidaklah menjadi suatu perpecahan, melainkan tetap bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tapi tetap satu. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus senantiasa menerapkan sikap toleransi dan mempererat tali ukhuwah. Hal ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencapai persatuan, keharmonisan, dan kemakmuran. Namun hadirin, berbagai keragaman di Indonesia yang semestinya menjadi keindahan suatu negeri, terdapat banyak sekali tindakan intoleransi yang terjadi di sana sini, yang kian hari membuat kondisi negeri makin ngeri. Kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi ironi, di mana setiap tahunnya puluhan bahkan ratusan tindakan pelanggaran beragama terjadi. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok warga, individu dan organisasi. Perlukah bukti? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, tentu kita masih ingat beberapa tindakan intoleransi yang terjadi di negara kita. Sejarah telah mencatat pada tahun 2012 yang lalu terjadi penggusuran jemaah Islam Syiah di Kabupaten Sampang. Peristiwa berdarah yang menyebabkan 1 nyawa anak melayang, 45 rumah warga yang Syiah dirusak dan dibakar, dan bebatuan yang dijadikan lemparan, sehingga melukai semua mereka yang hanya beda keyakinan. Kemudian pada tahun 2021 yang lalu terjadi pembakaran rumah ibadah kelompok Islam Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan. Rumah ibadah mereka diporak-porandakan, ujaran kebencian kepada mereka digaungkan dengan kalimat takbiran. Berbagai tindakan tidak sopan dan ancaman dilakukan oleh sebangsa yang hanya beda menganut faham, sehingga adanya berbagai tindakan yang tidak mencerminkan sikap toleran. Banyak pihak yang dirugikan dan kehilangan tempat tinggal. Sungguh memprihatinkan. Berangkat dari adanya beberapa permasalahan tersebut, maka pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan barokah ini, izinkan kami untuk membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Menjunjung Tinggi Toleransi Demi Kokohnya NKRI,
dengan rujukan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwasannya Ibnu Abu Mulaika mengisahkan, pada hari penahlukan kota Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Sebagian orang berkomentar, apakah layak budak hitam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain pun menyahut, sekiranya Allah membenci orang ini, niscaya ia akan menggantinya. Lalu turunlah ayat tersebut. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya Al-Azhar bahwasannya pada mulanya manusia berasal dari Adam dan Hawa. Kemudian mereka berbeda warna kulitnya karena dipengaruhi oleh iklim buminya, peredaran musimnya, letak tanahnya dan hawa udaranya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan berbagai perbedaan ras dan bahasa yang mereka gunakan. Terpisah di atas bumi dengan keluasannya, mencari kehidupan atas dasar kesukaannya, dan berkelompok atas dorongan dan panggilan hidupnya. Sehingga mereka pun berbangsa-bangsa, kemudian bangsa-bangsa tersebut menjadi suku-suku yang lebih kecil terperinci.
Adanya berbagai keragaman tersebut tidaklah agar mereka saling menjauh, tetapi agar mereka saling kenal mengenal, mengetahui pangkal nenek moyangnya dari dahulu kala. Pada ujung ayat ini juga dijelaskan bahwasannya kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah kemuliaan hati, kemuliaan diri, kemuliaan perangai dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini untuk menghapus perasaan sebagian manusia yang mengaku bahwa dirinya lebih tinggi karena terlahir atas rasa yang lebih tinggi dan menganggap yang lain adalah lebih rendah. Oleh sebab itu, ras dan bangsa bukanlah ukuran kemuliaan seorang manusia, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam negara yang beraneka ragam paham dan budaya untuk selalu menciptakan suasana yang aman, damai dan sejahtera. Untuk itu, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu semua bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu saling bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmatnya orang-orang yang bersaudara. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam tafsir At-Tabari jilid 2 halaman 298 dijelaskan bahwasannya melalui ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada agama yang Ia perintahkan dan berpegang teguh kepada janjinya yang telah Ia janjikan dalam Al-Quran, yakni untuk senantiasa saling mengasihi dan menjaga persatuan atas kebenaran dan patuh pada perintahnya. Yang kedua,
Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak berpecah belah dalam agama dan janjinya yang telah dijanjikan dalam Al-Qur'an, yakni untuk senantiasa saling mengasihi dan menjaga persatuan atas mentaatinya dan mentaati Rasulnya serta berserah diri pada perintahnya. Dalam ayat ini terdapat dua kalimat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu al-i'tisam, perintah untuk senantiasa berpegang teguh dan bersatu. Yang kedua, at-tafarruq, yaitu larangan untuk berpecah belah antar sesama yang hanya akan mengantarkan pada binasa. Hadirin sebangsa tanah air yang kami banggakan, lalu bagaimanakah cara kita untuk menjaga persatuan negara Indonesia yang amat kompleks dengan perbedaannya? Untuk menjaga negara Indonesia yang amat kompleks dengan perbedaannya, yaitu dengan cara untuk senantiasa menerapkan sikap toleransi dan mempererat tali ukhuwah. Terdapat 3 model ukhuwah yang terkenal di kalangan kita, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. terdapat 3 sikap yang harus kita terapkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, yakni Ta'awun, tolong menolong, tasamuh, toleransi, dan takaful, saling menjaga hingga tumbuhlah rasa aman. Ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. untuk menjaga ukhuwah wataniyah terdapat 3 sikap dan sifat yang harus kita terapkan, yakni Akomodatif, sikap saling pengertian, selektif, memilih dan memilah mana keputusan yang paling memberikan kemaslahatan. Yang ketiga adalah integratif, sikap saling keterbukaan untuk menerima inspirasi dan aspirasi dari berbagai golongan yang berbeda. Ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah yang didasari atas dasar kemanusiaan yang hidup di muka bumi ini dan menyadari akan adanya perbedaan. Namun hadirin, Islam memberikan batasan toleransi di kalangan kita. Terdapat 2 hal yang tak boleh ditoleransi, yaitu dalam hal akidah dan ibadah. Hal tersebut selaras dengan firman Allah, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku harus memiliki iman mantap, ilmu lengkap, wawasan luas, agar kita dapat mengerti dan memahami akan adanya perbedaan dan mempererat tali ukhuwah. Hal ini untuk mewujudkan negara Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Al-ittihadu quwwatun wat-tafarruqu du'fun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kiranya hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Hati kesepian tanpa seorang kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.